Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku, jamaah Masjid Agung Ibnu Batutah yang sedang berjihad di rumah, yang meyakini bahwa apa yang sekarang ini terjadi benar-benar dalam settingannya Allah, dalam pengaturannya Allah. Dan Allah tidak mampu mengendalikan ini semua. Yang kita senantiasa meyakini bahwa yang bisa merubah semua keadaan ini, mengembalikannya, bahkan menjadikannya lebih baik, juga hanya Allah. Dan saudaraku semuanya, insya Allah sampai dengan hari ini, sesuai dengan tema Ramadan kita, khusus di tahun 1441 Hijriah, adalah memancarkan cahaya dari rumah. Ramadan ini diharapkan rumah-rumah kita dapat memancarkan cahaya, yang cahaya itu akan dilihat oleh Allah. Maka sampai dengan hari yang kesekian ini, kalau tidak salah ini hari ke-8, maka kita akan mengevaluasi sudah sebesar apa cahaya itu terpancar dari rumah-rumah kita. Sudah sekuat apa cahaya itu memancarkan ke langit dan dilihat oleh Allah dari rumah-rumah kita. Indikator bahwa rumah kita bercahaya, kata Rasulullah, adalah yang pertama, adanya bacaan Al-Quran di rumah. Bacaan Al-Quran itu dimaknai yang pertama memang dibaca secara lafadz, dibaca dengan menggunakan lisan, dibaca dengan menggunakan ilmu, dan dibaca dengan berkualitas. Kita tentu tidak hanya menginginkan hanya ada tumpukan mushaf. Mungkin di rumah kita ada banyak mushaf. Mushaf yang ukuran besar punya, yang ukuran tanggung punya, yang ukuran kecil punya. Mushaf ukuran saku juga punya. Ada mushaf yang ada terjemahannya. Ada mushaf yang ada terjemahannya per kata. Ada mushaf, banyak mushaf. Tetapi kecil sekali manfaat mushaf itu kalau hanya ditumpuk. Bahkan ini mungkin akan bisa menimbulkan masalah kalau mushaf itu ditumpuk saja dan tidak dibuka. Yang disebut dengan membaca, pada zaman Nabi dulu mushaf itu belum ada. Zaman Rasulullah itu tidak ada mushaf. Sehingga kalau ada orang bertanya, bagaimana dulu Rasulullah cara memegang mushaf Quran, itu pertanyaan aneh. Karena di zaman Rasulullah tidak ada mushaf. Di zaman Rasulullah semua orang baca Al-Quran tanpa tulisan, tanpa mushaf, tanpa teks. Rata-rata para sahabat itu hafal. Dan ini yang mestinya menjadi acuan kita, bahwa yang kita baca dari Al-Quran itu adalah Al-Quran itu kita baca. Bukan kita tumpuk mushafnya, kita beli kitabnya, kita punya berbagai macam koleksi teksnya, tetapi kita tidak pernah membacanya. Dari sebanyak apa Al-Quran itu kita baca, sebaik apa Al-Quran itu kita baca, sebenar apa, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan anjurannya. Warattilil Qur'ana tartila, itu perintah Allah dalam Al-Quran, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Penafsiran dari kata membaca dengan tartil banyak disampaikan oleh para ulama. Salah satunya riwayat yang diambil dari Ali bin Abi Thalib, memaknai membaca dengan tartil itu adalah memberikan setiap haknya huruf. Jadi setiap huruf itu punya hak yang nggak boleh dilanggar. Sehingga kalau membaca Al-Quran dengan tartil, pedoman pertama itu mengucapkan hurufnya itu benar apa salah.
Karena kalau memanggil hurufnya salah, maka yang terpanggil bukan huruf itu. Kalau nama saya Soleh, lalu dipanggil Seleh, maka saya itu tidak merasa dipanggil, karena manggilnya salah. Huruf hijaiyah itu kan ada 28. Masing-masing itu punya cara memanggil yang tepat, cara mengucapkan yang tepat, yang bisa disebut dengan makharij. Jadi ilmu tentang makhraj. Bagaimana suara kita ketika mengucapkan huruf itu keluar melalui jalan yang benar, diproduksi suaranya melalui produsen yang benar. Jadi ada huruf yang harus keluar dari pangkal tenggorokan, dari tengah tenggorokan, dari ujung tenggorokan. Begitu seterusnya. Itu salah satu pedoman membaca Al-Quran dengan tartil. Bacaan hurufnya benar. Mari kita bandingkan ketika ada orang mengatakan atau mengucapkan basmalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu punya 19 huruf. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu yang jelas tidak ada. Itu huruf apa yang jelas? Tidak ada yang bisa kita keluarkan dengan pas masing-masing hurufnya. Mana baknya, mana sinnya, mana mimnya, mana lam jalalahnya, mana haknya. Masing-masing itu ada cara pengucapannya. Jadi kita terus berusaha untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran dan kita tartilkan Al-Quran itu. Kita baca hurufnya dengan benar, kita panjangkan yang seharusnya dibaca panjang, kita pendekkan yang seharusnya dibaca pendek, kita berhenti pada waktunya harus berhenti, dan kita nyambung atau tidak berhenti ketika memang tidak ada aturan untuk berhenti. Jadi ini kualitas, jadi soal kualitas membaca Al-Quran. Kemudian kita tingkatkan lagi agar cahayanya itu makin kuat. Cahaya di rumah kita makin kuat melalui Al-Quran itu bukan hanya membaca. Coba kita upayakan untuk mentadabburi. Setiap pagi kita masih meneruskan kajian tafsir. Mengusahakan untuk mengantarkan kepada saudaraku jamaah Ibnu Battutah untuk memahami masing-masing ayat yang sedang kita bahas. Ini mungkin belum sampai kepada pemahaman atau arti yang sebenarnya, maksud yang sebenarnya. Akan tetapi paling tidak itu akan mengantarkan kita, menjadi panduan kita, kemana arah dari ayat ini difirmankan oleh Allah, minimal menurut pendapat ulama atau menurut riwayat yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi kita pahami, jadi ayat-ayat itu bisa kita resapi, bisa kita tadabburi, bisa kita masukkan ke dalam hati dan bisa menjadi bahan pikiran kita. Menjadi mindset yang nanti akan mengolah, akan mengatur cara berpikir kita. Kemudian setelah itu naik lagi menjadi pengamalan. Maka rumah itu akan bercahaya kalau di dalam rumah itu ada pengamalan Al-Quran. Di antara pengamalan Al-Quran misalnya adalah ketika Allah perintahkan setiap anak tidak boleh berkata ah. Berkata ah itu ungkapan kata-kata kasar yang tidak menyenangkan orang tuanya. Ah itu ucapan yang paling pendek, hanya 2 huruf, ah. Kalau Indonesia cuman alif dan a dan h, ah. Kalau di bahasa Arabnya itu 3 huruf, uf, hamzah, fa. Hamzah dan fa double fa. Uffin, ah. Berarti lebih dari ah, itu ya lebih fatal. Bapaknya atau ibunya karena sudah sepuh kok dibilang bapak ini katrok, ibu ini ketinggalan zaman, itu berapa huruf itu? Cuman 2 huruf aja enggak boleh, ini sampai banyak huruf dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Maka di situ ada pelanggaran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita sudah membaca Al-Quran, kemudian kita memahami maknanya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya, insya Allah, rumah kita akan benar-benar bercahaya. Dan ketika rumah kita bercahaya, cahaya itu akan tembus ke langit. Cahaya itu akan mengantarkan kepada pemilik rumah itu akan diberikan ketenangan dan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan seterusnya. Lalu rumah kita juga akan bercahaya, identik dengan membaca Al-Quran itu adalah sholat. Dan yang paling dianjurkan, sholat dalam keadaan normal, sholat di rumah itu adalah sholat sunnah. Itu yang paling dianjurkan dalam keadaan normal. Keadaan sekarang ini adalah keadaan darurat, dalam keadaan tidak normal. Sehingga sholat sunnah ya di rumah, sholat wajib ya di rumah, bahkan sholat Jumat diganti dengan sholat duhur juga di rumah. Nanti ada juga praktek sholat id juga di rumah. Nanti bagaimana prakteknya, nanti akan kita jelaskan tutorialnya sholat id di rumah. Sehingga rumah yang kita perbanyak untuk melakukan sholat, ini akan menguatkan cahaya rumah itu, sehingga kita berharap mudah-mudahan tema Ramadan yang ditetapkan oleh pengurus Yayasan Masjid Agung Ibnu Battuta, bahwa Ramadan tahun ini program utamanya adalah memancarkan cahaya dari rumah masing-masing benar-benar akan terwujud. Paling tidak hari yang kesekian ini cahaya itu sudah mulai kelihatan. Sholat-sholat sunnah kita sudah mulai banyak kita lakukan. Dan kita perbanyak sholat itu di rumah. Kita perbanyak bacaan Al-Quran itu di rumah. Kita perbanyak evaluasi untuk mengamalkan isi Al-Quran itu di rumah masing-masing. Bagaimana suami bersikap kepada istri, Al-Quran sudah mengatur. Bagaimana istri bersikap kepada suami, Al-Quran sudah mengatur. Bagaimana cara kita makan, cara kita minum, mengatur pola makan dan pola minum, Al-Quran juga mengatur. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, makan perintah Al-Quran. Minumlah, minum juga perintah Al-Quran. Wala tusrifu. Batasannya adalah jangan melampaui batas. Untuk bisa mengatakan melampaui batas, berarti kita tahu batas. Dari mana tahu batas-batas makan, batas-batas minum yang tidak terlampaui? Kita juga harus tahu ilmu kesehatan. Kita tahu ilmu nutrisi, kita tahu ilmu gizi, kita tahu ilmu tentang asupan, kita tahu tentang ilmu kesehatan. Maka mempelajari ilmu-ilmu itu bagian dari menyempurnakan pengamalan Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan benar-benar rumah kita diisi dengan bacaan Al-Quran, pemahaman Al-Quran, dan pengamalan Al-Quran. Kita sempurnakan cahaya itu dengan memperbanyak sholat, terutama sholat sunnah, dan dalam kondisi hari ini, termasuk juga sholat wajib yang dilakukan secara berjamaah di rumah masing-masing. Saudaraku, kaum muslimin, dan khususnya jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta yang berbahagia, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat At-Takatsur. 2 ayat sudah kita bahas. Maka sekarang kita akan lanjutkan kepada ayat ketiga dan ayat keempat. Ayat ketiga itu berbunyi, kalla saufa ta'lamun. Dan ayat keempat, Allah firmankan, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ada 2 kata atau kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu Indonesianya kata. Ada 2 kalimat yang diulang oleh Allah di dalam surat At-Takatsur itu di ayat 3 dan ayat 4. Yaitu kalimat saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Di ayat 3 ada kata kalla saufa ta'lamun, dan di ayat 4 juga ada kata ayat firman Allah kalla saufa ta'lamun. Secara umum di Al-Quran, pengulangan itu maknanya adalah penguat. Secara umum ini, secara umum. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Misalnya di dalam surat Al-Insyirah. Itu artinya penguat. Apalagi dalam surat Ar-Rahman. Itu pengulangannya banyak sekali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang-ulang sampai berkali-kali. Secara umum itu maknanya adalah penguat. Mengapa perlu diperkuat? Karena informasi disampaikan 1 kali, dianggap manusia itu tidak begitu percaya. Manusia itu tidak begitu yakin. Sehingga Allah ulang 2 kali, agar menjadi makin yakin. Misalnya pada kata, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan, itu pasti akan membawa kepada kemudahan. Ma'al usri bersama dengan kesulitan,
yusron, ada kemudahan. Berarti itu seperti sekeping uang yang kalau kelihatan di baliknya keping itu, maka di baliknya juga uang. Jadi seperti dua keping, seperti kepingan uang itu antara depan dan belakang itu ya semuanya punya dua sisi. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kalau diucapkan satu kali, manusia ragu. Apa iya? Ada kesulitan, ada kemudahan. Rata-rata manusia itu kalau mengalami kesulitan, putus asa. Apapun, dalam problem apapun, kalau kita mengalami kesulitan, putus asa. Jualan, nggak laku-laku, leren, nggak usah jualan. Bekerja, gajinya nggak naik-naik, berhenti. Mending nganggur daripada bekerja gajinya tapi nggak naik-naik. Itu adalah keputusasaan. Orang atau keluarga atau anak atau adik, anggota keluarga kita diberitahu nggak selesai-selesai atau nggak sembuh-sembuh, nggak sadar-sadar, akhirnya kita ngomong, capek aku bilangin, capek aku bilangin. Akhirnya nggak pernah nasihati lagi. Itu keluarganya begitu kok nggak dinasehati, udah capek. Kalimat itu adalah kalimat-kalimat untuk menunjukkan keputusasaan. Sehingga orang itu berhenti melakukan kebaikan karena menganggap kebaikan itu sulit. Berhenti dia jualan karena dianggap jualan itu sulit. Padahal di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dan orang tidak akan mendapatkan kemudahan ketika dia tidak berhadapan dengan kesulitan. Ini dua sisi mata uang. Jadi adanya kesulitan, pasti ada kemudahan, tetapi ketika kita praktekkan, kita ragu. Kita ragu. Apa iya di balik kesulitan saya ini ada kemudahan? Apa iya di balik perjuangan saya ini ada keberhasilan? Maka karena keraguan itu Allah ulang. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Seakan-akan kalau kita terjemahkan, itu ada khitab atau ada pernyataan Allah meyakinkan kepada hambanya, kalau kamu mengalami kesulitan, jangan putus asa. Karena bersama kesulitan, jadi kesulitan itu membonceng kemudahan. Itu udah pasti. Bentuk pengulangan ini adalah bentuk-bentuk dari penguat, taukid. Jadi ada taukid atau penguat dalam bentuk pengulangan kata. Mungkin beda kalau kita, terutama orang Indonesia itu, kalau baca Al-Quran diulangi berarti yang tadi keliru biasanya. Makanya diulang. Jadi kalau pengulangan yang sebenarnya, kalau di Al-Quran diulangi berarti itu untuk meyakinkan. Kalau orang-orang Arab atau orang-orang yang sudah hafal Quran, baca diulang, itu biasanya bukan karena salah. Tapi karena untuk menguatkan juga, menguatkan dalam hati. Jadi menjadi stressing, menjadi tekanan, sehingga diulang-ulang. Kalla artinya adalah jangan seperti itu. Jadi kalau kalla itu satu ungkapan. Artinya bermacam-macam. Memang diantaranya kalau orang Jawa bilang, mbok iyao, jangan seperti itu. Kalla, jangan seperti itu. Dan ini dua kali, jangan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan jangan seperti itu? Kalla. Kemarin Allah menjelaskan tentang al-hakumut takatsur. Kemudian hadis-hadis Nabi menjelaskan bagaimana manusia hidup ini dengan mindset cinta dunia. Hidup ini dengan tujuan dunia. Dan dia lupa bahwa tujuan hidupnya adalah untuk akhirat. Dia lupa bahwa hidup itu cuma sementara dan dunia itu hanya alat untuk meneruskan kehidupan agar dia punya tenaga. Nah, setelah punya tenaga untuk apa? Untuk ibadah. Sehingga semua rangkaian bekerja, mencari harta, mencari nafkah, itu untuk ibadah. Ujungnya juga untuk ibadah. Jadi kalaupun dia minta kepada Allah ditambah rezekinya, ya Allah, tambahkan rezekiku. Itu pertanyaannya untuk apa kalau sudah ditambah? Ya untuk ibadah, untuk sedekah, untuk zakat, dan seterusnya. Dan
mindset ini ternyata hilang dari kebanyakan manusia. Jadi cara berpikir tentang harta kebanyakan hilang. Yang banyak manusia itu terlena. Berkarir terlena. Seakan-akan karir itu segala-galanya. Begitu karirnya dirubah oleh Allah menjadi karir yang tidak cemerlang, lalu dia putus asa. Begitu hartanya dikurangi oleh Allah, dia putus asa. Begitu hartanya ditambah oleh Allah, dia bangga berlebih-lebihan. Dia ujub dan dia takabur. Begitu hartanya ditambah, maka pola hidupnya menjadi tidak ada ibadahnya. Dulu ketika uangnya masih sedikit, rajin banget ke masjid. Awalnya rajin ke masjid untuk sholat duha. Lama-lama disadarkan dengan teman-temannya, dengan melihat situasi ternyata di masjid bukan hanya sholat duha. Akhirnya dia juga ke masjid, rajin juga untuk sholat jamaah 5 waktu. Akhirnya rajin juga baca Al-Quran, rajin juga ikut kajian. Yang jelas rajin. Karena ketenangan yang Allah berikan kepada orang itu, akhirnya doa orang itu dikabulkan. Rezekinya ditambah oleh Allah. Dulu buruh bangunan, sekarang naik menjadi mandor. Gajinya sudah agak tinggi. Dulu gajinya tiap minggu. Tiap Sabtu gajian. Yang gajian tiap Sabtu biasanya belum punya rumah. Yang sudah berani nyicil rumah itu yang gajiannya sebulan sekali. Itu baru berani nyicil rumah. Kalau gajiannya masih mingguan itu belum berani. Apalagi yang gajiannya harian. Nyewa rumah aja belum berani. Ketika gajinya naik, pangkatnya dinaikkan oleh Allah, sekarang udah mulai jarang ke masjid. Udah mulai jarang. Dulu pagi sebelum terlalu sibuk, dia mesti mampir ke masjid sholat duha. Duhur sudah ada di masjid lagi. Asar di masjid lagi. Maghrib di masjid lagi. Begitu agak naik pangkatnya, udah mulai nggak punya banyak waktu. Tambah lagi naik pangkatnya, sama sekali nggak pernah ke masjid kecuali hari Jumat. Makin naik pangkatnya, sama sekali Jumat pun tidak kelihatan. Kelihatan di lapangan kalau sholat id. Itu derajat dunianya, pangkatnya dinaikkan oleh Allah, tetapi kehidupannya dijauhkan dari rahmat. Dan ini bukan satu keuntungan, ini satu kerugian. Dan tidak banyak orang yang bisa lolos dari godaan-godaan semacam ini. Maka yang kemarin kita pelajari bagaimana mindsetnya manusia menjadi keliru menghadapi dunia, menghadapi karir, menghadapi bisnis, menghadapi pekerjaan. Allah firmankan, kalla. Kalian orang-orang yang beriman, kalian orang-orang yang membaca Al-Quran, yang membaca ayat ini khususnya, kalla. Jangan begitu. Jangan seperti orang lain. Kalian itu orang beriman. Kalian itu orang yang hidupnya tepat pada rel. Tidak pernah keluar dari rel. Relnya adalah kita bekerja itu ibadah. Maka tidak meninggalkan ibadah yang lebih utama hanya karena mengandalkan ibadah bekerja. Memang bekerja itu ibadah. Tetapi jangan sampai ibadahnya bekerja meninggalkan ibadahnya sholat. Jangan sampai ibadahnya bekerja, ibadahnya berkarir, ibadahnya berbisnis, meninggalkan ibadahnya zakat, meninggalkan ibadahnya sedekah, meninggalkan ibadahnya memperhatikan anak dan istri, memperhatikan ibadahnya berbakti pada orang tua, meninggalkan ibadahnya memperhatikan tetangga dan orang lain. Jangan seperti itu. Artinya jangan seperti orang-orang yang lupa diri. Lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, lupa udara. Ya lupa diri pokoknya. Orang-orang yang udah tergila-gila dengan harta, itu lupa diri bener. Sampai dia tidak ngerti apa yang harus dilakukan ke anaknya, apa yang harus dilakukan kepada istrinya, apa yang harus dilakukan kepada tetangganya. Udah nggak sempat. Ya untung ini sekarang ada corona. Sekarang kesibukannya jauh menurun. Itu teman-teman jamaah banyak yang sekarang bilang, sekarang alhamdulillah kesibukannya banyak menurun. Kalau dulu di hotel tiap hari kerja banyak yang lembur juga. Nah sekarang alhamdulillah masuk kerjanya cuma 3 hari. Berarti yang 4 hari punya kesempatan memperhatikan istrinya. Ya barangkali dulu tidak sempat memperhatikan istrinya, sekarang diberi kesempatan oleh Allah untuk perhatiin istri sendiri. Dulu yang diperhatiin istrinya teman di hotel. Punya kesempatan sekarang kita perhatikan anak-anak yang belajar di rumah karena nggak sekolah, nggak belajar di sekolah.
Sekarang punya kesempatan memperhatikan bacaan Qur'annya anak-anak. Karena dulu bertahun-tahun punya anak, tidak pernah disimak bagaimana bacaan Qur'annya. Ya ini kesempatan. Justru pada saat kita terpuruk secara ekonomi, tetapi secara keimanan kita itu diangkat oleh Allah sesungguhnya. Ini bagi kita yang sadar. Maka jangan juga tidak sadar. Jangan juga kita seperti orang lain yang tidak punya iman. Jangan seperti orang lain yang tidak memegang Al-Quran. Jangan seperti orang lain yang tidak yakin pada kehidupan akhirat. Kalah. Jangan seperti itu. Kenapa? Kita bertanya, kenapa kita tidak boleh begitu? Bukankah kita melihat bagaimana orang lain? Jadi orang lain itu pagi subuh sudah berangkat kerja. Pulang anaknya sudah tidur. Berangkat lagi sebelum anaknya bangun. Tidak pernah lihat anaknya bangun pokoknya. Tahu-tahu anaknya jadi manten. Itu tidak pernah lihat bangunnya. Cerita seperti ini bukan hayalan. Artinya memang ada benar itu. Ada benar orang yang menjalani hidup dan rumah tangganya benar-benar seperti itu. Jadi saya ada saudara di Jakarta. Rumahnya jauh dari ibu kota, dari kantornya. Karena mampunya beli rumah itu di pinggiran Jakarta, bukan di Jakarta lagi, udah di Jawa Barat, tapi dia beli rumahnya di situ yang terjangkau harganya. Setiap hari dia ngantor jam 8 WIB. Dan untuk sampai ke kantornya itu butuh waktu 4 jam. Itu berarti dia jam 4 harus keluar dari rumah, sholat subuh di stasiun, nunggu kereta, terus naik kereta sampai ke kantornya. Pulangnya itu jam 5 sore. Dan butuh 4 jam juga. Jadi 4 jam itu jam 5, 6, 7, 8, jam 9 baru nyampe rumah. Akhirnya setiap hari dia tidak pernah lihat anaknya bangun. Karena dia berangkat sebelum anaknya bangun. Dan dia pulang pasti di atas jam 9. Sebenarnya dia punya waktu istirahat Sabtu dan Ahad. Libur itu kantornya. Tapi dia nggak mau kehilangan kesempatan juga. Sabtu dan Ahad banyak kerjaan sampingan. Akhirnya yang lembur juga, ya pergi lagi. Ini sungguh kehidupan yang nggak pernah bisa kita bayangkan. Dia itu robot apa orang? Robot apa manusia dia itu? Sampai dia nggak ngerti anaknya, nggak ngerti istrinya, apalagi kok kenal tetangganya. Dengan cara kerja yang semacam itu. Kalah, jangan seperti itu. Allah mengatur bagaimana kehidupan kalian itu begitu mulia, begitu teratur, begitu rapi. Kenapa? Saufa ta'lamun. Kalau kalian melakukan itu, saufa ta'lamun. Nanti kalian akan tahu sendiri. Jadi kalimat kalian akan tahu sendiri itu adalah satu ungkapan yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Seperti kalau kita makan sesuatu, lalu kita merasakan sesuatu itu enak. Misalnya kita makan makanan yang sangat kita sukai dan sangat kita ingini. Lalu kita makan, lalu kita nikmati makanan itu dan rasanya enaknya luar biasa. Siapa yang bisa mengungkapkan enak itu kayak apa? Enak itu ada asinnya, ada manisnya, ada gurihnya, ada... Terus gimana mengungkapkannya? Tidak bisa diungkapkan. Banyak peristiwa yang nanti akan terjadi, yang pasti sudah Allah siapkan, dan peristiwa itu semua berawal dari apa yang kita lakukan hari ini. Orang yang sedang berlomba-lomba mengumpulkan harta dan bersaing dengan orang lain dalam soal harta, sekarang dia tergila-gila dengan harta, tergila-gila dengan dunia. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Loh, nanti seperti apa? Ya nanti akan lihat sendiri pokoknya, nanti akan lihat sendiri. Pasti nanti akan lihat sendiri. Lalu orang itu mungkin ragu. Lah, nanti itu kayak apa? Maka Allah firmankan, "Tsumma", kemudian, "kalla saufa ta'lamun". Jangan begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu sendiri. Jadi apa yang kita bicarakan kemarin tentang bagaimana harta itu mempengaruhi hidup manusia dan telah membuat manusia itu lalai, membuat lupa, membuat al-hakum, kalian itu dilalaikan. Lupa fungsi bekerja, lupa fungsi harta, lupa fungsi kehidupan dunia, dan lupa untuk menempatkan dunia pada tempatnya, membuat orang itu tidak tahu apa yang
mestinya dia lakukan. Dan dia tidak tahu akibatnya. Dia bayangkan kalau punya harta banyak pasti enak hidupnya. Kalau pangkatnya tinggi pasti enak. Kalau istrinya cantik pasti enak. Kalau dia jadi orang terkenal pasti enak. Di dunia saja dia belum tahu kok akibatnya terkenal itu kayak apa. Di dunia saja dia juga belum tahu akibatnya jadi orang berpangkat itu kayak apa. Dia belum tahu. Dia juga tidak ngerti sebenarnya. Tapi ambisinya itu yang membuat dia itu menggebu-gebu, ingin mengejar itu. Padahal setelah terkejar, apakah dia akan seperti yang dia bayangkan? Belum tentu. Yang jelas Allah sudah menempatkan kata kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Qala Al-Hasan Al-Basri, hadza wa'idun ba'da wa'idin. Menurut Imam Hasan Al-Basri, dua kata yang diulang atau dua kalimat dalam dua ayat yang terulang ini, menurut beliau ini adalah ancaman yang Allah munculkan setelah ancaman. Jadi ancaman yang pertama itu mengerikan. Dengan kata summa dipisah dengan summa, maka masih ada ancaman lagi yang lebih mengerikan. Kalau kita sekarang ngalami, wah corona itu mengerikan. Mengerikannya apa? Orang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Orang itu lockdown semua. Di rumah masing-masing dan tersiksa di penjara. Sekarang yang bebas itu malah binatang. Binatang itu nggak terkurung. Sekarang manusia yang terkurung. Itu menderita. Itu mungkin penderitaan. Ini berat ancaman ini. Tetapi ada yang lebih berat daripada itu. Ya ternyata sekarang dompet-dompet pada kurus, kekurangan gizi, kekurangan nutrisi, kekurangan asupan. Jadi ini ancaman berikutnya, belum lagi ancaman berikutnya. Sehingga menurut Imam Hasan Al-Basri, ayat ini adalah ancaman yang bertumpuk-tumpuk, ancaman yang bertingkat-tingkat. Wa qala ad-Dhahak, sedangkan kata ad-Dhahak, Imam ad-Dhahak mengatakan, kalla sawfa ta'lamun yang pertama itu ditujukan kepada orang kafir. Wahai orang kafir, kalian jangan seperti itu. Kalau kalian lakukan itu, nanti kalian akan tahu sendiri. Sedangkan yang kedua, tsumma kalla saufa ta'lamun, yakni ayyuhal mu'minun. Sedangkan kata pengulangan yang kedua, ayyuh seperti itu, maka kalian nanti akan tahu sendiri. Jadi ada dua versi penerjemahan atau pemahaman yang diambil dari ayat 3 dan 4. Ada yang mengatakan pengulangan itu adalah ancaman yang bertingkat, bertumpuk-tumpuk. Wa'idun ba'da wa'idin. Sedangkan penjelasan yang kedua, kalla saufa ta'lamun yang pertama itu untuk orang kafir, sedangkan tsumma kalla saufa ta'lamun yang kedua itu untuk orang-orang mukmin. Bagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini? Insya Allah akan kita lanjutkan esok. Mudah-mudahan kita tetap diberi istiqomah, diberikan kekuatan lahir dan batin, meneruskan ibadah bulan Ramadan yang makin hari mudah-mudahan makin berkualitas. Dan mudah-mudahan semua amalan kita yang kita lakukan dan kita perjuangkan ini diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah, dan membawa kebaikan dunia sampai akhirat kita. Kita akhiri bersama dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.